Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ketemu lagi dengan saya Aris Mantoro dari Surabaya di channel Awawu. Kenapa ki? Kata opo? Kita kalau memulai usaha dengan modal 10 jutaan itu enaknya usaha apa Om? Kalau modalnya 10 juta usaha dagang, ya paling isone salah satunya warung kopi. Kenapa sih warung kopi? Karena resikonya itu loh, resiko untuk barang-barang yang dibeli untuk jual lagi itu ditulak ya, itu hampir nggak ada resiko kayak orang jualan makanan matang, mau nasi atau soto, bakso itu kan modalnya lumayan besar juga itu, tapi kan beresiko. Kalau semuanya pengen usaha yang makanan juga harus mulai dengan yang kecil karena resikonya itu besar kalau nggak laku. Kalau saran saya sih modal 10 juta ya buka warung kopi. Baru kayak gini, Iya, tapi sasetan-sasetan. iya, tapi kalau bisa tempatnya itu ya harus gimana ya? Kalau nggak punya sendiri jangan nyewa. Nyewa itu berat nih, apalagi tempat-tempat yang strategis nggak mungkin nutup, nggak mungkin sampai uang 10 juta. Di Surabaya aja untuk jualan warung kopi di tempat-tempat yang jalan besar, katakan tempat strategis itu sewanya itu bisa per tahun 40 sampai 50 juta gitu. Kalau di pinggiran mungkin ada yang 10 juta, 15 juta per tahun. Biasanya minta 2 tahun, 3 tahun. Nah, kontrak itu. Kalau iya, kalau yang bayar per bulan ya ada, tapi jarang, jarang sekali yang kayak di grup warung kopi Surabaya atau warung kopi Gresik Surabaya itu kan ada di grup Facebook itu. Itu banyak menawarkan tempat itu rata-rata ya minta per tahun, yang per bulan hampir tidak ada gitu. Nah, kalau dananya 10 juta, kalau saran saya ya jualannya pakai rombong atau gerobak sih, beli gerobak semacam gerobak bakso itu yang ya tinggal kita belinya yang baru apa yang bekas. Kalau Harga nih Om, sing baru itu berapa biasanya pasarannya? baru bisa sampai tergantung ke permintaan kita modelnya kayak apa, atau yang model pakai Oh, bahannya juga beda. Misal bahan pakai kayu, kayu mahal. Kayu ada kok di OLI gitu, beli yang pakai kayu jati ada umpamanya, terus ada yang apa alumini, itu yang alumini ada juga ya. Kalau saya untuk usaha untuk biar efisien ya beli bekas aja. Di OLI kan banyak itu, ada yang minta 1 juta, 2,5 juta bekas itu. Sisanya nanti untuk modal beli peralatannya, peralatan gelas apa sembarang, kompor, terus tempat apa es batu, terus barang-barang yang mau dijual kayak sajian-sajian ini, terus aqua semua, mie goreng. Saya rasa sih lumayan sih kalau namanya nggak sewa tempat, hasilnya ya lumayan lah, lumayan. Ini tidak ada sewa kan, nggak ada sewa. Terus jualnya kayaknya kalau warung kopi gitu cari tempat strategis pakai rombong ya harus malam hari kayaknya di depan-depan toko itu. Kembali lagi mental kita juga harus siapkan dulu, harus kuat karena kan di, mungkin dianggapan orang terutama cewek, kalau anak muda itu kan mau sih profesinya jualan itu, tapi kita nggak usah peduli, dia kan nggak mungkin mau memedulikan nasib kita kan, kita terkadang memperjuangkan nasib kita sendiri. terkadang kan ada orang sih Om, apa Hmm. dia mulai usaha tapi kok sepi terus itu senggarai kayak apa Oh pesimis belum bisa. ya, ya, kita makanya pakai filosofi agama atau acara berpikir yang di agama lah, apa namanya tuh, kita kan perintah di agama kan harus apa sih, harus ikhtiar kan, nah itu aja yang dipegang. Kita sudah melaksanakan ikhtiar, masa Allah tidak melihat? Kan Allah maha melihat dan juga maha kasih sayang, mesti dikasih rezeki. Orang-orang yang
nggak ikhtiar ya nggak dikasih rezeki. Kalau orang yang ikhtiar ya pasti dikasih lah. Apalagi usahanya legal atau halal. Halal kan ya pasti Allah kan mau melihat. Terus juga kita kan ya sholat, ibadah terus bisa berdoa sama Allah, minta masa nggak dikasih. Yang nggak dikasih kan orang yang nggak minta terus nggak ikhtiar kan gitu. Intinya di sini kan ikhtiarnya yang dinilai. Kalau hasil kan nanti Allah yang menentukan. Tapi insya Allah pasti ada rezekinya pasti. Karena rezeki dari mana? Dari orang haus, orang lapar. Dari sunatullah orang kan nggak makan lapar lagi jalan haus. Itu kan itu istilah jalan rezekinya orang jualan. Kalau sunatullah yang air masuk tanah itu ya benar, tapi kan ada keterangan lanjutan. Ya iya, sunatullah air hujan masuk tanah. Terus keterangan lanjutannya begini, kapan? Dulu, sebelum Masehi mungkin iya, masih banyak hutan, banyak, terus belum banyak gedung-gedung. Terus kalau sekarang keterangannya masuk tanah berapa persen? 0,05%, sisanya banjir. Sorry, malah jadi bahas sunatullah. Nggak usah ini tuh bisa ada kemajuan. Ya, ya ada, cuma kadang-kadang kan orang nggak mau menabung. Uangnya yo dapat dibelikan apa atau kebutuhan gitu. Ya, memang orang mungkin perlu sekali untuk disiplin. Kalau Mari kan nggak terlalu disiplin banget. Cuma ya karena mungkin kayak untuk anak-anak sekolah itu kan butuh biaya. Jadi kalau nggak terasa ya untuk biaya anak sekolah. Hasilnya ditabung dalam sekolah. Apa meneh iki? Aku maksud pirang menit iki kan? Kekurangannya usaha sendiri apa? Kalau usaha sendiri kekurangannya apa ya? Resikonya ditanggung sendiri. Terus sama harus punya modal uang ya. Kalau modal gak uang saya rasa bisa, tapi ya sulit kecuali ada investor. Tapi juga kalau investor namanya usaha yang hasilnya kecil kan juga susah juga nanti baginya uangnya. Mending ya modal sendiri aja. Modal sendirian nggak berisiko, nggak sungkan kalau nggak laku sendiri. Tapi insya Allah pasti laku, pastilah. Tapi ini modal 100 juta tadi mau nyewa tempat itu resiko besar enggak sih? Oh iya, kalau tempat katakan yang sewa per bulan ya, per bulan katakan kayak ini 700 ya. Itu sudah termasuk semua listrik semua 750 gitu ya. Saya rasa ya beda-beda apa maksudnya 50-50, bisa terus atau bisa uangnya habis untuk bayar sewa. Tapi kalau nggak nyewa kan semua keuntungan katakan sehari untung 30, 40 ribu, 50 ribu, kan tidak ada untuk disimpan untuk bayar sewanya. Iya, apalagi pas lagi sepi maunya nggak dapat untung banyak. Enak-enak nggak ada sewa ini nggak mikir, jadi langsung keuntungan. Kalau bisa keuntungan ya dibelikan barang lagi untuk yang dijual. Jadi kita semakin banyak barangnya gitu, barang yang dijual. Buat tambahan modal langsung dibelikan aja, dipulakan lah. Punya rokok, pulakan rokok, tambah rokoknya kan tambah banyak lah. Kalau sewa nanti lama-lama udah terkumpul-kumpul, tahu-tahu dapat laku nanti yang punya stand lagi hilang lagi. Tapi kalau nggak nyewa kan tambah besar rokoknya. Mulai tadinya kamu bisa beli harga kulaan 1 juta, karena nggak ada sewa kan untung 100, jadi 1.100.000 itu sehari 2 hari, jadi bisa kulaan 1.200.000, 300, 400 kan gitu. Tapi kalau nyewa, waduh, kalau untungnya nggak besar malah susah, habis uangnya untuk nyewa sama operasional kan
juga harus beli bensin ke pasar kan gitu, makan bisa habis. Tapi kalau nggak ada sewa itu caranya enakan, saya ngalami sewa, jadi nggak bisa ini, nggak lama gitu, lambat karena kan istilahnya eh, ada biaya-biaya sewa itu, hasilnya juga kan nggak begitu besar banget, tapi lumayan sih, lumayan. Tapi kalau momennya maksudnya usaha gini kalau nggak sewa itu kayaknya sangat enak loh, enak kalau nggak sewa, Terus sampai keuntungannya. ini termasuk berkembang Om ya dari yang dulu sampai sekarang gitu. Ya sebenarnya nggak terlalu karena kan ya itu ada sewa itu sih. Jadi katakan dulu saya modalnya berapa, 20 juta itu aja itu ya cuma uang utang lagi, utang udah selesai itu utangnya, tapi masih ada barangnya, masih. Cuma ya itu kalau sewa yang saya rasakan tuh ya lumayan menghambat kemajuan sebenarnya, menghambat kemajuan usaha kalau sewa. Kalau nggak sewa kan enak, untung sehari untung 50.000 itu bagi untuk kalangan kita ya udah lumayan loh, 50.000 sehari, 50.000, 40 apa 100 itu kan, kadang untung 100, untung 200 kan bagi kita mamanya rutin 100 kali 30 hari sudah berapa itu, 3 juta ya dia, kan lumayan UMR. Terus kerjanya juga nggak terlalu berat lah, Santai. santai, pengen tutup, pengen nggak apa istilahnya buka nggak siang ya nggak siang, ini buka malam tuh malam gitu kan, gitu enaknya usaha sendiri kan gitu. Dan kayak nyewa tempat ini masih kita nggak jualan tetap bayar Om. Nah Itu. itu jadi kita nggak bisa libur, kalau libur kayak kena cas, kayak ini kan hitungannya kayak sehari 25.000 lah, terus kalau mau saya libur 2 hari udah 50, kalau mau ada kepentingan 1 minggu. Wah itu yang sewa itu, bukan ini sewa per bulan ya. Kalau sewa per tahun, saya pernah lihat di daerah Surabaya Utara, di daerah Bapaan itu orang nyewa ruko, kemudian yang punya juga kenal sama saya itu, 50 juta per tahun. Terus dia jualan bakso, rame gini rame. Tapi begitu sekarang sudah nggak ada nih, karena cara saya itu berat nih. Begitu mungkin setahun tok sudah nggak bisa nerusin lagi. Padahal rame itu kan orang daerah Wonosalam, mana tuh Wonosalam tuh ini Jombang ya. Saya kan kebetulan kenal yang punya tokonya, dia kan punya toko 3, yang 2 nganggur itu disewakan untuk jual bakso. Itu nggak sampai 2 tahun, 1 tahun terus berikutnya nggak nyewa lagi. Berat kan, 50 juta bayangin, 50 juta. Ini sekitar 50 juta lah per tahun. Kayaknya mas tahun tok itu. Nah, itu kekurangannya tempat sewa Om. Iya, iya. Tapi ada kelebihannya nggak sih kalau kita sewa? Ya mungkin kan biasanya tempat sewa yang harga segitu kan di jalan besar, di daerah yang Oh, rame lah dekat. mungkin Iya. tambah tambah gampang dapat pelanggan gitu. Tapi belum tentu juga karena kan namanya jalan rame atau di keramaian atau strategis pasti kan juga banyak yang jualan. Nggak satu tuh. Pasti banyak juga, jadi kalau bisa janganlah nyewa itu. Ya, kalau kita udah punya uang 50 tidur kok disaing. Gitu. Kalau bisa sih janganlah kalau sewa mahal-mahal gitu. Orang jualan juga kan tergantung sama orang yang beli. Kalau udah nyewa duluan 50, ya mending beli rombong atau gerobak untuk jualan aja. Tapi ya kembali lagi sih, untuk anak muda biasanya kan ada gengsi ke cewek, pasti tuh. Tapi kan kita momennya yang digengsiin bukan pacar kita, cewek ya kita cari cewek yang tidak gengsi dengan pekerjaan kita kan. Lo untuk apa, dia mungkin memang bukan 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 jodoh kita, kayak anaknya orang kaya pakai mobil kan nggak mungkin sama seorang pedagang, pemilik warung kopi gitu kan nggak mungkin ya, dia mungkin ya jodohnya orang yang kaya lah. Terus orang yang cewek yang apa jodohnya orang yang biasa kan juga ada stoknya kan, Allah kan mesti ada stoknya, ini stoknya untuk ini. Kalau sendiri sendiri Ya lah. Ini sendiri pasti sendiri, dapat. rezekinya sendiri sendiri.
nggak usah gengsi sama cewek. Main dia juga memang bukan kelasnya kita kok. Yang kelasnya kita ya yang mau, yang ngerti kondisi kita apa yang orang kaya gitu, malah sorot dewe wong kaya goleke ya wong kaya gak ono ceritane mungkin oleh cewek kaya dapat ilmu dari mana, cara saya jarang lagi jarang. Wah, yang orang kaya kan juga pengen lebih kaya lagi mungkin. Terus abaikan itu yang apa, orang cewek-cewek katakan yang kaya yo, yang gengsi punya apa teman atau pacar orang gak punya. Ya namanya hidup kan ya gitu itu. Kita pasti kan punya dodol sendiri-sendiri kan. Orang biasa. Kan banyak juga kok di Indonesia penduduknya 350 juta berapa ya. Kan yo cewek yo gak sedikit lah. Banyak ya. Ya saya kan zaman ini kan orang-orang ikut usaha itu gara-gara lihat pasar lagi rame. Misalnya kayak jual kopi atau es kepal. Itu kan biasanya kan kalau pasar gitu nggak karena Ya nggak terus ya. lama. Kalau gini itu bisa terus kan ya? Terus kalau warung kopi itu istilah itu panjang zaman kayak lagunya Rhoma Irama kan. Makanya ini kan namanya warung kopi Soneta itu kan. Soneta kan lagu panjang zaman. Soneta. Terus aqua orang kan orang juga aqua terus digoreng. Halo. Sama minum sama aja.